Coba jelasin ya. Nanti sebelum kita praktek kita harus mengenal dulu yang namanya aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang di buku kita itu adalah aplikasi Microsoft Excel. Namun di Chromebook kita itu tidak ada yang sejenis, yaitu namanya Google Sheet. Ya, dia berbeda tipis tapi nanti bisa kita pakai untuk praktek. Tapi kita paham dulu aplikasinya. Nah, aplikasi Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolahan lembar kerja yang berjenis data angka. Ya, untuk menghitung-hitung itu lebih baik kita pakai Excel karena bisa dikasih rumus supaya nanti kerjaan kita dipermudah. Nah, Excel ini aplikasi yang punya banyak template, namun sebaiknya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu kita nanti gunakan dengan lembar kerja dimulai dari kerja kosong. Oke, nah seperti ini tampilannya, nanti hampir sama persis dengan kita. Seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan awal seperti yang di buku kalian halaman 144. Ada? Nah, kalau itu Microsoft Excel-nya ya, versi Windows-nya. Kalau yang ini versi Google, namanya Google Sheet, tapi beda tipis, tapi bisa sama, kita samakan. Nah, tampilan awal seperti ini. Pertama kita pilih dulu lembar kerja yang kosong supaya kita mengerti fungsi-fungsinya, yaitu yang blank spreadsheet. Nah, ini tampilannya. Tampilan ini berbeda dengan yang di buku, namun kurang lebih fungsinya sama. Namun lebih lengkap kalau kita pakai versi yang Microsoft Excel. Kalau ini yang Google Sheet ya, kurang lengkap. Nah, kalau yang Excel seperti ini tampilannya nih ya. Kalau kalian punya laptop, komputer di rumah, silahkan dibuka, dicoba-coba. Dimulai dari Excel dulu aja, supaya sinkron dengan materi keseluruhan. Ya, ada yang punya laptop kan di rumah? Ada. Komputer, nah, yang punya ya. Aku punya. Kalau Google Sheet itu biasanya sama dengan yang di HP kita. Ya, kita itu pakai Google juga kan, jadi otomatis kurang lebih sama dengan Google Sheet yang pakai Chromebook. Oke, ini tampilan awal ya, tampilan awal setelah kita membuat lembar kerja. Nah, nomor poin 1 yang ini ya, yang ada menu file, box, ada jatuhnya ya, yang jelas. Ini adalah menu toolbar namanya. Toolbar ini adalah menu-menu yang kita bisa gunakan terkait pengerjaan dari pekerjaan kita. Nanti kalau kita butuh menu itu kita bisa tampilkan di menu toolbar ini, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini namanya ribbon. Ribbon itu berisi fungsi-fungsi yang kita gunakan secara langsung dalam pengerjaan atau pengerjaan tugas lembar kerja kita. Nanti kan misalkan kita mengetik sebuah judul, biasanya judul sama isi itu berbeda ya, judul itu lebih tebal. Nah, bisa kita gunakan fungsi bold. Begitu juga fungsi untuk memilihkan huruf itu pakai italic, atau untuk menggarisbawahi sebuah tulisan pakai underline yang hurufnya uni, dan seterusnya. Ini banyak kita gunakan. Ini adalah ribbon yang langsung bisa kita gunakan dalam pengerjaan tugas kita. Kemudian di bawahnya yang nomor 3 ini ada formula. Formulanya adalah alamat dari sel. Kan nyebutnya sel ya, alamat dari sel yang kita fungsikan. Contohnya seperti ini ya, biar kita langsung paham. Contohnya di depan. Nah, Bapak akan tulis nama Rapli ya. Nah, tadi ini toolbar ya. Ini toolbar, kemudian yang ini namanya ribbon tadi, kemudian yang bawah ini namanya formula yang berisi alamat dari sel kita. Rapli, kenapa Bapak tulis di sini? Karena untuk mendeteksi. Jadi tulisan Rapli ini berada di sel D5 ya. Ini kolom D, itu baris 5. Nah, jadi ini untuk mendeteksi kita tuh masuk di sel berapa sih gitu. Bisa kita lihat langsung dari formula ini yang paling ujung. Kemudian formula yang sebelahnya yaitu isinya. Jadi seperti ini ya. Ini alamatnya ya. Ini alamatnya, kemudian ini isinya, isi selnya. Paham? Nah, kalau alamat ini adalah gabungan antara D ini nyebutnya adalah kolom. Kemudian yang angka ini adalah row. Row itu baris ya. Jadi kombinasi antara kolom dan baris. Kalau Bapak bilang silakan tulis mulai dari kolom 2 ya, baris 2 kolom A. Jadi seperti ini mulanya. Nomor. Nah, ini dimulai dari kolom A baris 2 seperti itu. Paham? Nah, ini adalah fungsi dari formula untuk mendeteksi sel dan isi selnya. Kemudian di bawahnya yang huruf besar ini yang Bapak jelaskan tadi, lembar kerja besar ini adalah lembar kerja yang kita gunakan. Nah, di sini terdapat pertama kolom yang disimbolkan dengan huruf ya, abjad. Kolom ini A sampai dengan seterusnya, ini bukan hanya H ya, seterusnya sampai ujung. Nanti kombinasi gabungan dari abjad-abjad tadi. Kemudian yang di bawah ini ya. Nah, ini namanya row, kalau kita sebut biasanya baris ya, barisnya ini, kolomnya ini. Dan nanti kalau kita pilih salah satu, misalkan ini, klik biru kan dia ya. Nah, yang biru ini dikatakan sel. Yang biru ini berarti sel. Kalau ditanya ini sel berapa, bacanya di situ. Atau bisa kita urutkan E 1 2 3. Berarti E 3 gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang coba buka lembar bukunya halaman 145 ya. Ya. Nah,
Itu ada kan lembar kerjanya. Yang tadi gua bilang dari formula sampai lembar kerja. Tadi namanya formula untuk mendeteksi isi dari sheet dan juga alamat selnya. Oke. Kalau ke bawah namanya yang disimbolkan dengan abjad. Kemudian kalau ke samping namanya baris atau row yang disimbolkan dengan angka. Oke? Nah, ada satu lagi yaitu rank. Rank ini adalah hasil dari blok kita. Jadi kita bisa memblok atau memilih lebih dari satu sel. Contohnya ini di blok dari baris 4 sampai baris 5 di kolom B. Jadi B4 sampai B5. Titik 2 ini sampai ya. 1, 2, 3. B titik 2 ini adalah sampai. Jadi maksudnya dari rank ini adalah blok dari baris 4 dan 5 dari kolom B. Jadi B4 sampai B5. Ini untuk blok. Sisanya sudah kita jelaskan tadi. Paham ya? Pilih blank spreadsheet untuk membuka lembar kerja baru kosong. Oke? Pilih. Ya. Oke, sudah. Tampilan dari lembar kerja kita. Fokus ya. Kelihatan? Sudah lengkap dari sudah jelaskan. Sekarang coba kita mulai dari pembuatan buat tulis judulnya data. Dimulai dari sel A1. Ya, kan? Sel A1 tulis judulnya data uang saku kelas 7B. Data uang saku kelas 7B. Bisa. Sudah dihapus. Jadi berapa? Rumus di Microsoft Excel. Nah, tadi kita sudah membuat data, yaitu data apa? Data uang saku kelas 7B. Nah, kita akan hitung sih sebenarnya kalau itu dalam 1 minggu habis berapa uang saku, ya? Dalam 1 minggu. Nah, kuncinya kita harus tahu dulu data uang saku kalian setiap hari. Berarti rumusnya apa logikanya? Jumlah uang saku 1 hari itu dikali 6 hari, karena kita cuma sekolah 6 hari, ya. Jadi uang saku setiap hari per hari itu dikalikan 6. Jadi ketemu total uang saku dalam 1 minggu, ya, Ki? Pak, ini kan sendiri, Pak. Apa ya? Bisa ada, Pak. Coba kamu ke sini, ke sel ini, ketik A1. Coba. Oke, kamu ya. Rumusnya itu, kalau kita ingin memasukkan rumus, tentukan dulu mau ditaruh di mana hasilnya nanti. Karena kita mau hitung total uang saku setiap minggu, per minggunya, jadi kita taruh di bawahnya sini ya. Nah, pertama sebelum kita memasukkan rumus, untuk memasukkan rumus itu harus kita menggunakan tanda sama dengan total uang saku dalam 1 minggu. Syaratnya kita harus tahu dulu satu harinya itu bawa berapa. Itu bawa 5.000 misalkan. Jadi kita hitung 5.000 dikali 6 karena kita sekolah 6 hari. Jadi untuk memasukkan rumus tekan sama dengan. Ayo sama dengan. Sudah sama dengan? Kemudian setelah sama dengan, biarkan ini aktif, pilih jumlah uang saku 1 hari. Klik sampai kuning ini. Klik sekali. Sudah. Kemudian tahan shift bintang yang ada di angka 8. Tahan shift bintang. Tahan shift bintang, jadi seperti ini. Oke, aman? Kemudian berapa hari? Masukkan angka 6 tanpa tahan shift ya. Nah, seperti ini. Oke, aman? Aman Tiara? Tekan saudara, jadi keluar dikalikan 6. Sudah cukup? Tekan enter sekali. Enter. Nah, enter. Muncul? Otomatis ya? Jadi, nah, untuk mempermudah, nggak semuanya kita tulis manual. Kalau 1000 data, pingsan kita nanti ya, bisa. Nah, makanya kita pakai cara duplikat dengan cepat. Caranya duplikat rumus. Tekan punya itu tadi jumlah 1 minggu. Kemudian tekan lingkaran yang di pojok kanan bawah sampai dia tanda plus.
Nah, sampai dia tanda plus ya, rubah tanda plus, klik 2 kali. Sampai dia tanda plus seperti ini. Tanda plus, klik 2 kali. Nah, itu 2. Nah, dia akan tercopy seluruhnya data kita. Akan bedanya kan kalau tempat bapak kan di pencetnya itu kan pakai yang titik bulat Ya. itu. Nah, tapi kalau tempatku yang paling atas muncul terus dia itu di sampingnya ada tulisan bahasa Inggris gitu, terus bawahnya ada itu ada centang sama si langsung ketik yang centang ada muncul semua sama. centang dia otomatis ngisi ya? Iya. Ya, berarti itu fitur yang disediakan punya Reva ya. Karena setiap ini lain. Karena laptop ini perlu diupdate juga ya, aplikasinya OS-nya perlu diupdate. Jadi yang tidak diupdate dia akan tertinggal. Seperti itu. Ini kita tahu dulu cara ngisinya. Kita tahu dulu cara rumusnya bekerja supaya kerjaan kita menjadi simpel. Kerjaan yang susah menjadi gampang. Itu gunanya aplikasi diciptakan. Oke, paham? Sampai di sini mengerti? Silakan disimpan, dikasih nama kalian. Kalau sudah, silakan dimatikan komputernya. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan lagi, boleh istirahat.